Apa kabar Kak Uli? Baik Kak, Kakak gimana kabarnya? Baik juga. Nah, sekarang kita mau sapa musik-musik kita dulu ya Kak ya. Dari Kak Deborah dulu deh. Ya. Halo Bang Anto, halo Bang Eva, apa kabar? Ya. Oke deh Kak. Nah, sekarang seperti biasa kita juga harus selalu sapa adik-adik ya Kak. Iya. Kita Sapa adik-adik di rumah ya Kak. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, Yes, yes, yes. Oke. Nah, adik-adik, kita saat ini sudah berada di bulan Maret 2021. Nah, meskipun pandemi, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Betul nggak, Kak? betul dong Kak. Kalau kata pemazmur nih Kak, memuji Allah itu bisa dengan nyanyian dan ucapan syukur. Iya, benar. Tapi nyanyinya harus sungguh-sungguh Kak, yang semangat pastinya. Ya, nggak boleh malas-malasan ya, Kak? Iya Kak. Ya, mandi dulu ya, Kak, sebelum ibadah. Ya sarapan dulu biar tambah semangat memuji Tuhannya. Oke deh. Terus satu lagi, kalau yang beribadah sama kakak adiknya, jangan ganggu-gangguan, jangan colek-colekan ya, harus serius ibadah. Kalau cubit-cubit boleh nggak sih Kak Dek? Nggak boleh dong Kak. Terus kita harus gimana dong Kak? Ya harus sikap ibadah yang fokus pada YouTube-nya, YouTube channelnya, terus nyanyinya yang sungguh-sungguh, dengerin apa kata kakak dan abang dan amang atau inang pendeta yang menyampaikan khotbah gitu. Oke deh Kak. Ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan nih Kak, kan karena sekarang hari Minggu, Tuhan Ya. memanggil kita semua untuk beribadah kepadanya. Iya bener Kak. Kita nyanyi lagu yuk Kak. Yuk, Lagu kita apa? nyanyi lagu apa sekarang Kak? Dengar dia panggil nama saya. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Iya, biar lebih semangat. Ayo Kak. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dan menyanyi nama Tuhan dengan semangat. Semuanya tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Pujiannya ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Glory haleluya. Oh, biarlah puji Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Yesus Allah kepada saya. Oh, biarlah. Ya Kak, tadi kan kita udah menjawab panggilan beribadah dari Tuhan. Sekarang kita mau siapin hati kita nih Kak untuk masuk hadiratnya. Ya. Nah, kita selanjutnya mau bernyanyi bersyukurlah Kak, ya? Ya, Oke. Kenapa sih Kak kita harus bersyukur pada Tuhan Kak? karena Tuhan Yesus udah baik Kak sama kita. Tuhan Yesus selalu baik sama kita ya Kak. Yuk, Bang, kita nyanyi bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkurang. Tiada yang bernafas memuji
kita mau memulai ibadah kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Jika saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus. Kami juga berdoa buat pendeta kami yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memperlengkapi dan berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sebelumnya Tuhan, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin. Ya. Nah, Kak, saat ini kita masih memuji nama Tuhan ya, Kak ya? Iya, kita menyanyi lagu apa, Kak? Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Iya, betul. Ayo Bang. Mendengarkan hukum Taurat Tuhan, Kak. Iya, Kak. Untuk minggu ini terambil dari Tita berapa dan berapa, Kak? Ya, hukum Taurat untuk minggu ini diambil dari Titah yang pertama dan yang kedua. Nah, kita akan bacakan ya, Kak. Mulai dari Deborah dulu ya. Deborah dulu ya, Titah pertama, baru selanjutnya nanti Kak baca yang Titah kedua ya. Siap, Kak. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Iya, benar. Kak, kan tadi kita udah dengar hukum Taurat Tuhan kan, ada 10. Kalau titah pertama sampai ke-4 kan mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan 5 sampai 10 mengatur hubungan kita dengan sesama. Iya. Nah, untuk minggu ini kita diingatkan kembali untuk taat dan setia sama Tuhan. Kenapa sih, Kak, kita harus taat dan setia? Ya, karena yang pertama, Tuhan itu udah ciptain kita, Kak. Jadi kita itu harus bersyukur karena kita sudah diciptakan dan Tuhan sangat baik buat hidup kita. Tuhan selalu memelihara hidup kita, gitu. Nah, selain itu, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Nah, kakak merasa nggak kalau kakak istimewa? Ya iya dong, Kak. Iya, kita semua anak-anak Tuhan adalah istimewa. Yuk, sekarang kita mau nyanyi Aku Istimewa, bukan karena hanya kamu. Yuk, kita nyanyi. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri ya, Kak, biar lebih semangat nyanyinya. Ayo, Bang. Bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya. Iya. Bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena waktu
Alkitab kita kan, karena kita akan membaca epistel, betul ya. Untuk bulan ini karena udah ganti bulan, berarti kita ada epistel yang baru ya. Iya, terambil dari mana Kak? Roma 3 ayat 24. Nah, kita baca sama-sama ya Kak. Dari alamatnya 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bagus sekali ya Kak, ya Kak. Iya Kak, karena kita ini berharga di mata Tuhan, makanya kita ditebus. Dan kita mau mengagumi karya penebusan Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan lagu karya terbesar. Ayo Bang, karya terbesar. Ya, sekarang kita akan menyaksikan video yang hafalan yang dikirimkan oleh adik-adik sekolah minggu kita, Kak. Kita saksikan sama-sama yuk. Yuk, silakan. Nama saya Clara, kelas Kalista, Pangaribuan, kelas 2 SD. Saya akan membaca Alkitab Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Hafalan di bulan Maret dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Halo, nama saya Abigail Simanjuntak dari kelas kecil. Ayat hafalan bulan Maret adalah Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat hafalan bulan Maret 2021 Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wah, hebat-hebat ya kan sekolah minggu kita. Bagus banget dong. Iya, kita pinter-pinter loh. Tapi Kak, kakak lihat yang sama ini ngirim ayat hafalan cuma anak-anak yang kelas kecil ke bawah aja, yang kelas tanggung besar mana nih ya Kak? Ya, kita ingetin lagi ya Kak. Jadi, buat kakak dan abang kelas tanggung dan juga adik-adik dari kelas batita sampai kelas kecil yang mau video ayat hafalannya tayang untuk ibadah minggu depan, bisa mengirimkan ayat hafalannya ke guru-guru sekolah minggu atau guru yang dikenal Kak. Iya, betul. Paling lambat hari Rabu ya, supaya kita bisa edit-edit. Iya. Ditunggu adik-adik. Ya, jadi kalau kakaknya jangan males ya, harus ikut berpartisipasi. Iya. Oke. Ya, nah sekarang
kita mau dengerin khotbah nih Kak ya. Nah, sebelum kita dengerin khotbah, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau nyanyi lagu Kitab Suci Hartaku Tak Ternilai Hargamu. Ayo Bang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, secara khusus Sekolah Minggu HKBP Jatinegara, kita bertemu kembali di dalam ibadah kita melalui ibadah online pada hari ini. Kita sebentar lagi akan memasuki Paskah, mengingat kematian Yesus tanggal 2 April, dan tanggal 4 April kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Dan pikiran kita sekarang akan dihantarkan bagaimana kita untuk mengikuti proses kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengingatkan kita akan penangkapan Yesus dan yang akan disalibkan. Nats untuk hari ini diangkat dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Saya bacakan, diikuti anak-anakku ya. Yang memegang Alkitab silakan dibuka biar kita membaca sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, tentu cerita tentang penangkapan Yesus sudah sering kita dengar, bahkan bisa kita katakan sudah semua anak-anak bisa menceritakan bagaimana Yesus ditangkap.
Proses penangkapan Yesus itu salah satu kita baca dari Markus 14 tadi yang kita baca, di mana salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas, seorang pengkhianat, mengkhianati gurunya. Dia mengkhianati gurunya kepada orang-orang yang telah membenci Yesus, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Israel. Kenapa mereka membenci Yesus, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua? Karena mereka menganggap Yesus sebagai saingan yang selama ini mereka yang diikuti para jemaat, tetapi setelah Yesus datang muncul dan nampak pengajaran yang baru yang justru jemaatnya banyak yang mengikuti Yesus. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat mereka benci sama Yesus, karena Yesus menuduh mereka di dalam pelayanan dan di dalam tugas mereka, di dalam pekerjaan mereka yang tidak tulus dalam mengajarkan firman Tuhan kepada jemaah atau kepada orang Israel, sehingga mereka berencana membunuh, sehingga berencana untuk memberhentikan pelayanan Yesus. Salah satu kesempatan yang mereka pergunakan untuk mau menangkap Yesus yaitu sewaktu Yudas sebagai pengkhianat datang ke tengah-tengah mereka. Mereka memanfaatkan kehadiran Yudas dengan membayar 30 perak agar Yudas mau menunjukkan di mana Yesus dan mau memperkenalkan Yesus kepada suruhan dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan para tua-tua. Dan itu kenyataan dan terjadi. Dengan kesepakatan mereka, nantinya setelah sampai di Getsemane, Yudas akan mencium Yesus, dan setelah dicium, orang yang bersama dengan dia atau rombongan yang mau menangkap Yesus telah mengenal Yesus dan akan menangkap. Dan itu terjadi setelah Yudas mencium Yesus. Para rombongan itu memegang Yesus dan menangkapnya. Anak-anakku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pengkhianatan akan memutus kebenaran. Pengkhianatan akan memutus kasih yang sebenarnya. Itu yang terjadi dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Yesus yang membawa kasih, Yesus yang akan menegakkan keadilan, mereka rencanakan untuk diputus hanya karena pengkhianatan Yudas. Pengkhianat itu akan merusak tatanan kehidupan. Maka anakku, jangan mau jadi pengkhianat. Jangan mau mengkhianati kawan kita, jangan mau mengkhianati saudara-saudara kita, mengkhianati orang tua, apalagi mengkhianati firman Tuhan. Selalulah menegakkan keadilan, selalulah menegakkan kejujuran di dalam kehidupan kita, dan selalulah berbuat yang terbaik sehingga kebenaran itu tetap berjalan, keadilan itu tetap berjalan, kejujuran itu tetap berjalan di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, setelah kita membaca dari nats ini, kita juga melihat perilaku salah satu murid, yaitu Petrus. Memang dalam nats ini nama Petrus tidak disebut, tapi dialah yang menghunuskan pedangnya kepada salah seorang yang menangkap Yesus. Dari sudut kemanusiaan pasti kita mengatakan bahwa Petrus membela Yesus, membela gurunya. Tapi Yesus tidak menginginkan pembelaan dengan kekerasan
karena dia membela dengan pedang. Justru Yesus menempelkan kembali telinga orang yang putus telinganya karena pedang Petrus. Itu juga menunjukkan bagi kita bahwa cara Yesus di dalam pelayanannya bukan pelayanan secara kekerasan, tetapi selalu pelayanan di dalam kasih dan kebaikan. Bahkan dia tidak mau membalaskan perbuatan jahat, rencana jahat orang kepadanya. Bahkan dia berbalik dari pikiran manusia yang selalu mau mencelakakan, berbuat jahat kepadanya. Justru dia berbuat baik, menolong orang yang berbuat jahat kepadanya, memusuhi dia. Ini menjadi panggilan bagi kita orang yang percaya. Ini menjadi panggilan bagi orang Kristen. Jangan pernah berencana untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan mau membalaskan kekerasan dengan kekerasan. Justru panggilan bagi kita, mari balaskan kekerasan itu dengan kelembutan. Balaskan kejahatan dengan kebaikan. Inilah panggilan bagi orang percaya, dan inilah panggilan kepada anak-anakku, orang yang telah dipanggil menjadi orang percaya. Di dalam kehidupan kita, mari selalu mengutamakan kasih, mari selalu mengutamakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jangan berpikir untuk membalaskan kejahatan, untuk membalaskan yang tidak baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Memang naluri kemanusiaan sering memanggil kita untuk membalaskan kejahatan kepada orang jahat, memusuhi orang yang memusuhi kita. Tetapi panggilan Yesus luar biasa. Yesus justru berbuat yang terbaik kepada orang-orang yang mengkhianati dia, berbuat yang terbaik kepada orang yang memusuhi dia, berbuat yang terbaik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan ini menjadi model di dalam kehidupan kita. Karena pembalasan atau kekerasan dibalas dengan kekerasan, pasti masalah tidak akan pernah tuntas dan selesai. Mungkin hari ini kita berbuat pembalasan kepada orang, besok lagi dia akan membalaskan, demikian sampai seterusnya. Dan ini menjadi tuntutan mengasihi sesama, mengasihi orang lain, justru berbuat yang terbaik, justru mengasihi mereka yang memusuhi kita. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, termasuk juga melalui nats pada hari ini, kita dipanggil di dalam kehidupan kita untuk selalu mengikuti Yesus di dalam kesetiaan. Karena ternyata dari para murid yang telah dipanggil dan telah bersama-sama dengan Yesus, setelah Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Itu menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Berarti mengikuti Yesus hanya dalam waktu keadaan yang baik. Padahal panggilan kepada semua murid, kita dipanggil untuk selalu melakukan firman Tuhan dan mengikuti Dia dalam kondisi apapun, kondisi baik atau tidak baik. Kita harus setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, kita tetap dipanggil berbuat baik dalam kesetiaan akan firman Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah melupakan firman Tuhan, jangan pernah lupa untuk belajar dan mendengar firman Tuhan dalam kondisi COVID-19 ini. Memang kita akui karena COVID-19 kita tidak bisa dengan leluasa untuk bergerak, untuk beribadah di rumah ibadah, tidak leluasa untuk ke sekolah. Tapi kita dipanggil untuk selalu berbuat yang terbaik, untuk setia dan taat akan firman Tuhan, setia dan taat untuk berdoa kepada Tuhan,
karena di sanalah kita tunjukkan bahwa kita adalah murid-murid yang setia, yang taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada firman Allah. Jangan waktu kita senang turut kepada perintah Allah, pada waktu kita sakit melupakan Allah, itu salah. Tetapi dalam kondisi apapun kita dipanggil untuk selalu taat kepada Tuhan, karena dalam 1 bulan ini kita akan mengikuti penderitaan Yesus sebelum dia disalibkan. Ini panggilan bagi kita untuk taat selalu kepada Kristus, taat kepada Tuhan kita, karena penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan karena kesalahannya, justru mau menyelamatkan kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kita dipanggil untuk selalu taat. Jangan lari dari firman Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan, tetapi tetaplah setia dan selalu hidup di dalam Tuhan, di dalam kondisi kehidupan kita, maupun senang maupun sakit di dalam kehidupan kita. Karena itulah tugas kita sebagai orang percaya, selalu taat sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan janjikan bagi kita. Untuk itu anak-anakku, selalulah kuat di dalam menghadapi segala sesuatu dan taat kepada Tuhan, dan selalu berbuat yang terbaik. Jangan mau membalaskan kejahatan dan kekerasan kepada orang yang berbuat kekerasan dan kejahatan kepada kita, dan jangan mau berkhianat di dalam kehidupan kita. Jangan mau berkhianat atas iman, tetaplah setia dan taat akan imanmu di dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang memanggil kami pada saat ini, agar kami tetap dalam ketulusan dan kejujuran untuk mengikut Engkau. Kami tidak mau berkhianat di dalam iman dan kepercayaan kami, apalagi untuk mengikut Engkau. Itulah panggilan yang harus kami lakukan, sehingga kami mampu untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara kami, biarpun kekerasan dan kejahatan yang selalu mereka perbuat untuk menimpa kami. Tapi karena Engkau telah menunjukkan contoh kepada kami, sama seperti yang Kau lakukan kepada orang-orang yang mau menangkap Engkau, dan itu menjadi contoh bagi kami, teladan bagi kami di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, taat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, taat untuk selalu beribadah kepada Tuhan, taat dan selalu berdoa kepada Tuhan, taat dan selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sekolah minggu di HKIB Jatinegara, bahwa kami adalah anak yang telah Tuhan persiapkan untuk selalu taat biarpun menghadapi tantangan penderitaan di dalam kehidupan kami. Kami mempersiapkan diri kami untuk mengingat penderitaan dan kematian, sehingga kami selalu menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Karena penderitaan yang Tuhan alami, bahkan kematian yang Tuhan jalani, itulah demi keselamatan dan demi kelepasan kami dari dosa. Dan kami akan menerima kebangkitan, dan kami akan menerima kehidupan yang kekal, karena Engkau menguatkan kami di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang mungkin ada sakit pada hari ini.
sakit karena COVID-19 dan mungkin penyakit yang lain. Tuhan menjamah mereka, memberi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Dan juga kepada orang tua yang mungkin juga sakit pada hari ini. Tolong mereka Tuhan, beri kesembuhan, beri kesehatan kepada mereka, sehingga orang tua dan anak-anak kami bisa merasakan kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa bersekutu dengan sukacita di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan juga kami berdoa untuk negara kami yang selalu berusaha memutus mata rantai COVID-19, secara khusus di dalam program vaksin untuk semua masyarakat. Biarlah melalui vaksinasi yang akan dilakukan itu menolong masyarakat supaya jauh dari penyakit COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh program gereja. Tuhan berkati. Tuhan kiranya memberi apa yang kami harapkan di tengah-tengah gerejamu, sehingga melalui gerejamu bisa kami temukan sukacita di dalam kehidupan kami, dan selalu bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Ya Kak, tadi kita kan udah dengar firman Tuhan nih yang disampaikan oleh pendeta kita. Sekarang kita mau ngasih yang terbaik Kak buat Tuhan Yesus melalui persembahan. Nah, karena kita masih ibadah di rumah, gimana cara ngumpulin persembahannya? Ya, persembahannya dapat dikumpulkan kepada mama dan papa dan diserahkan ke gereja atau melalui Sintua sektor masing-masing, atau langsung ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat, atau Sabtu. Dan yang terakhir bisa juga melalui rekening gereja. Iya Kak. Kita mau ngasih yang terbaik ya Kak. Betul. Persembahan adik-adik dilipat yang rapi di tangan kanan. Kita mau nyanyikan lagu Lasli Roha Sian Surgo. Ayo Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk dapat mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami beroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai Kak, tapi seperti biasa nih karena ini minggu pertama di awal bulan kita mau ngerayain ulang tahun bukan cuma adik-adik sekolah minggu tapi juga guru sekolah minggu Kak. Sekolah minggu juga. Ya, kita mau ngerayain ulang tahunnya, kita nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Ayo Bang. Duduk bareng. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari. Semoga panjang umur, sehat selalu, tumbuh besar dan juga sehat. Nah, kita mau kasih hadiah nih Kak buat adik-adik yang ulang tahun di bulan ini. Hadiahnya apa tuh Kak? Doa. Kak Demon akan mimpin kita ya dalam doa. Iya. Hadiah yang paling bagus adalah doa. Ya, ayo Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk adik-adik yang sudah berulang tahun ya Tuhan, dan juga kakak sekolah minggu kami yang sudah berulang tahun di bulan Februari yang lalu. Biarlah ya Tuhan di ulang tahun mereka dan di pertambahan usia mereka boleh selalu mengenang kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka akhirnya boleh bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam iman ya Tuhan. Dan bagi adik-adik boleh semakin cinta kepada Tuhan dan boleh semakin bertumbuh lebih baik di dalam iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka di dalam tahun-tahun usia mereka ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum berpisah dengan adik-adik, kita mau ngingetin adik-adik nih Kak, nggak bosan-bosannya untuk tetap menjaga kesehatan karena kita masih di era pandemi gini ya Kak, dengan menerapkan protokol kesehatan. Tadinya ada 3M Kak, tapi sekarang udah tambah jadi 5M. 5M. Yang pertama, memakai masker. Iya. Masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun Kak. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter, termasuk menghindari kerumunan. Ya, betul Kak. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Dan yang kelima, melakukan olahraga.
Nah, jangan lupa berolahraga ya, meskipun sibuk PJJ di rumah. Ya, Iya, harus tetap disempetin ya Kak. ya. Kita ketemu lagi minggu depan adik-adik. Ya. Tetap semangat dan tetap setia. Kita sampaikan kata perpisahan ya Kak. Dadah.